Ibu Fenty sudah bisa dicek. Baik, selamat malam kepada kita semua. Saya mau absen dulu yang mau ambil bagian. Untuk keluarga di Sihaan sudah ada. Keluarga di Sihaan. Itulah aku yang bilang. Daripada kita makan-makan, asik duit. Keluarga di Sihaan sudah ada ya. Sudah. Bapak Abak sudah ada. Keluarga Bapak Segala? Segala belum. Belum ada ya? Oh iya, sudah ada, sudah. Sudah ada? Segala sudah. Baik, lalu keluarga Pendeta Olsen. Sudah. Pendeta Olsen, keluarga Bapak Panjaitan. Sudah. Sudah ada. Lalu yang ambil bagian firman, Dr. Tommy Wisang, sudah ada? Belum. Yang sudah ada si Abak. Mungkin mesti siapa? Kontak personnya siapa? Mau hubungi? Nanti. Ya. Nah, nanti diperkenalkan pembicara kita itu dia lebih suka di depannya ada pendeta karena beliau pendeta sebenarnya. Pendeta Dr. Tommy Wisang. Pendeta ya. Pendeta dokter. Pendeta Dr. Tommy Wisang, spesialis jantung, ya itu kalau nggak salah. Pendeta? Nah, dia kerja sebagai pendeta. Dari Rwanda. Oh, dari Rwanda. Ya. Afrika ya? Dari Afrika. Wow, jauh sekali. Lah berubah agak hitam dia, Van. Istri itu namanya Dr. Jenny, bukan dokter dia, dokter dia. Dokter. Ya. Ini kakaknya pendeta Mandolang istrinya. Oh. Istrinya kakaknya pendeta Mandolang. Ada Tom. Ah, sudah. Tominya udah masuk. Sudah ya? Oh, udah. Dr. Tommy. Oh, iya dokter ya, bukan dokter. Waktunya sudah dari 1 menit. Kita akan mulaikan perbaktian ibadah 100 hari berdoa kita untuk distrik Palembang ini. Saya ucapkan selamat malam kepada kita semua. Anggota Selamat malam. Selamat malam. ya, dan juga tamu-tamu yang datang dari tempat yang lain yang ikut ibadah 100 hari berdoa ini melalui Zoom. Sebelum kita memulaikan perbaktian kita, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Kak Fenty 277 biasanya. Ya, 277 ya, Kak? 277. Iya. Sekarang sudah jam 7. Biasanya diawali dengan 277. Oh, yang mimpin biasanya saya juga. Iya, Kak. Oh, Ibu Fenty. ya. 277 doa biasa, bukan ACST. Doa CST? Bukan, tapi doa biasa. Oh, doa biasa. Saya yang pimpin aja langsung ya. Baik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur kepadamu ya Bapa, betapa kasih sayangmu selalu berlaku di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Bapa karena kasih-Mu juga yang masih menyertai kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan dan nafas kehidupan. Kami boleh bertemu di dalam perbaktian malam ini, di dalam perbaktian 100 hari berdoa melalui Zoom. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami Bapa sepanjang perbaktian ini. Berkati masing-masing kami yang akan ambil bagian, biarlah kiranya kami dapat melakukan segala tugas-tugas kami dengan baik. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati acara ini, kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun untuk salah dan dosa yang sudah kami lakukan. Karena doa ini kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kita langsung saja mulai acara perbaktian kita. Menyanyi dari lagu Sion nomor 464 yang akan dinyanyikan oleh keluarga Bapak D. Siahaan, sekaligus nanti doa buka oleh Ibu Suryanti Siahaan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami dapat berkumpul di dalam kebaktian online kami melalui Zoom ini.
Bapa yang di surga, biarlah hadirat Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dengan baik firman Tuhan, dan dapat kami mengerti, dan berikan kami kemampuan agar kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan juga, tapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua partisipan yang ambil bagian pada malam hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, biarlah mereka berbicara atas nama Tuhan demi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Berkati keluarga kami atau saudara-saudara kami yang tidak ikut hadir dalam kebaktian Zoom ini, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dan bila mana ada kesempatan yang lain, mereka juga dapat berkumpul bersama-sama dengan kami berbakti dalam kebaktian online ini. Perbaktian ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami sesuai dengan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Venti di-unmute dulu, suaranya tidak keluar. Masih belum? Sudah. Apa bisa dengar suara saya? Sudah. Sudah? Ya. Iya, sudah dengar. Ya. Baik, kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Bapak Abag Apriansa untuk menyampaikan kesaksian. Baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam. Terima kasih karena saya boleh diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian ya pada malam hari ini. Mungkin sebagian besar dari anggota yang ada di Zoom ini sudah saya kenal, tetapi saya lihat juga ada sebagian besar saya belum kenal. Kenapa? Saya sebenarnya dari lahir dan sampai dewasa itu di Palembang. Ya. Tetapi saya sudah meninggalkan Palembang itu lebih kurang sekitar 20 tahun. Jadi cukup lama. Ya. Nah, malam hari ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya juga boleh mengenal kebenaran, ya. Dan saya boleh bersyukur oleh karena saya boleh mengenal kebenaran di gereja Masih Advent hari ke-7. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, masa kecil saya bukanlah suatu hal yang menyenangkan buat kami. Karena kami harus bekerja untuk bisa sekolah. Kami dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu. Pada saat itu, ya kami dari keluarga Konghucu. Ya. Orang tua bekerja 1 hari untuk kebutuhan 1 hari. Tetapi puji Tuhan, kebetulan di dekat rumah kami itu sekolah Advent. SD, kami sekolah di sekolah Advent tersebut, dan saya menjadi koster di sekolah tersebut sampai saya boleh menyelesaikan sekolah SD. Tapi setelah SD, tamat SD, sebenarnya puji Tuhan pada saat itu saya diterima di sekolah SMP negeri. Pada saat itu negeri, kalau tidak salah SMP negeri 10. Ya. Kalau dulu dikasih surat, Anda diterima. Tetapi
Saya tidak tahu kenapa dalam pikiran saya maunya ke Advent. Saya bilang sama cici saya mau sekolah aja, di Advent aja. Saya tahu kalau dari Pak Jo ke Ratna itu cukup jauh, ya harus naik angkot. Tetapi saya mau ke Advent. Cici saya bilang, kita ini tidak ada uang. Ya. Dan setelah kami berdiskusi, kami jual satu-satunya peninggalan dari mama saya. Ya, pada waktu saya tamat SD, mama saya meninggal. Ya. Dan kami jual satu-satunya peninggalan mama saya itu sebuah mesin jahit. Saya masih ingat, itu harganya 35.000. Jual, dan saya daftar di sekolah Advent di Jalan Ratna. Setelah masuk di sana, kami pikir, waduh, gimana ini? Untuk selanjutnya. Nah, saudara, suatu hari pada waktu setelah saya berpikir, gimana ini mau bayar duit sekolah? Saya dipanggil oleh Pak Sugianto, yang kebetulan almarhum beliau adalah mertua saya. Ya. Saya dipanggil. Dan saya ngadep dia, saya dibawa ke menghadap Pak Naibaho, dia sebagai kepala sekolah SMP. Pak Gianto katakan gini, Pak Naibaho, ini yang akan menjadi koster sekolah. Saudara, saya tidak pernah bicara, tidak pernah bilang bahwa saya butuh uang untuk itu. Tetapi mujizat itu datang. Ya. Saya menjadi koster di sekolah tersebut, dan kelas 2 SMP saya dibaptis. Yang bersama saudara kembar saya dibaptis menjadi Advent di Jalan Ratna. Begitulah perjalanan saudaraku. SMP saya boleh tamatkan. Dan puji Tuhan, saya setelah tamat SMP saya diterima di SMA Negeri 2. Saya jalanin perjalanan tersebut. Walaupun perlu perjuangan. Ya. Saya tidak pintar lah istilahnya ya. Kenapa saya katakan menjadi beban saya? Karena setiap hari sahabat saya tidak pernah masuk di SMA 2 tersebut. Ya nilai saya jelek. Ya, kalau orang pintar biasanya ya tidak masalah dia. Tapi karena kita intelijensia biasa-biasa saja, ya cukup masalah. Tapi puji Tuhan, kami menamatkan SMA. Setelah SMA, saya mau coba di Unsri. Saya melamar. Waktu itu mau ikut UMPTN namanya. Saya daftar. Daftar bisa, tetapi saya tidak bisa mengikuti ujian. Kenapa? Nggak ada surat-surat. Ternyata orang tua saya itu masih WNA. Saya tidak punya surat akte kelahiran pun tidak ada. Surat warga negara tidak ada. Jadi, saya tidak bisa ikut. Kebetulan pada saat itu Tante Lin, beliau sudah berada di Palembang. Saya masih ingat, waktu itu saya duduk di tangga di rumah di Jalan Lengkis itu, Lorong Lengkis. Saya bicara, Tante Lin. Dan beliau tidak bicara apa-apa, tapi ngasih uang pada saat itu, kalian daftar. Satu universitas swasta di Palembang. Saya tidak tahu masih ada enggak universitas itu. Ya, Universitas IBA. Saya daftar. Puji Tuhan, saudaraku, melalui Tante Linilah kami boleh bisa bersekolah sampai kami boleh menamatkan kuliah dengan perjuangan. Kenapa?
Karena saya dulu ya juga terkendala hari Sabat, kita berjuang sampai ya saya tidak pernah diwisuda sampai sekarang ini. Saya tidak tahu wisuda itu seperti apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan menuntun kehidupan saya bukan sampai di situ saja. Setelah tamat dari kuliah, saya berangkat ke Jawa Timur, saudara-saudara. Uang tidak ada. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya ini. Saya nggak pintar, Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan saya pekerjaan. Saudaraku, luar biasa mujizat Tuhan. Saya tidak lama diterima, ya, dan sampai sejarah saya terima di Bank Danamon, ya. Saya berkarir selama hampir 20 tahun di bank ini. Ya. Tetapi saya berjuang pada waktu masuk di sana, di salah satu kota kabupaten namanya Bojonegoro. Saya masuk, saudaraku, ya, saya diperlakukan. Ya, kalau mungkin Tante Norma tahu lah di bank seperti apa. Pada saat itu saya ditempatkan di bagian umum dan saya diperlakukan, saudara-saudara, seperti OB. Tetapi, ya karena saya sudah biasa kerja susah, nggak masalah buat saya. Dari rumah, saya pakai dasi, rapi, kan. Sampai kantor, saya ganti, bersihkan gudang dan sebagainya, saudara. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat dan mendengar permohonan saya. Saya tetap tekunin pekerjaan saya itu, ya, hingga saya dipindah di satu kabupaten, ya, Jawa Timur, namanya Gresik. Ya, pada saat itu saya sudah punya teman dekat, ya, namanya Pipin. Beliau di rumah sakit Advent di Lampung. Nah, pada saat itu saya berdoa, Tuhan, kalau bisa saya pindah ini ke Lampung atau ke Palembang lah paling. Kalau tidak Lampung, Palembang. Saya pengen pulang lagi. Itu tahun 2000, sekitar 2002, 2004 lah. Saya berdoa seperti itu. Tetapi Tuhan menjawab doa saya pulang ke Lampung ini tahun 2019. Jadi cukup lama doa itu dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik. Dari Gresik saya dipercaya jadi branch manager. Kemudian saya pindah ke satu kabupaten namanya Lamongan, saya dipercaya menjadi area manager. Di bank yang sama saya pindah ke Madiun dan kemudian saya dipercaya juga di regional manager di Semarang. Ya, saya mau ngasih tahu bahwa Tuhan itu menuntun saya pengen pulang, tapi Tuhan tidak langsung kirim saya ke Lampung ini. Tetapi dia menyekolahkan saya dulu dari Gresik. Saya mundur. Dari Gresik mundur ke Lamongan, Lamongan mundur lagi ke Madiun. Lebih ke barat lagi. Sampai saya di Semarang. Ya. Saya pernah ketemu Om Daniel waktu di Semarang. Terus, bukan sampai situ saja, saya pindah lagi ke Jakarta. Dan akhirnya saya bisa pindah ke Lampung. Saudaraku, saya puji Tuhan, bukan oleh karena kehebatan, tetapi saya bersyukur. Oleh karena semuanya ini hanya karena kuasa dan rencana Tuhan saja. Setelah di Lampung ini, saya bilang, Pin, kalau kita kerja seperti ini saja, kayaknya kita ya nanti pensiun selesai. Gimana kita merancang usaha aja lah, saya bilang.
Saya pensiun aja dari Danamon. Tahun 2019 pada tanggal 1 Januari saya pensiun dari Danamon. Ya. Tapi saya harus merintis usaha. Butuh disupport. Pada tanggal 1 Januari 2019 pada saat saya pensiun, dan tanggal yang sama saya ditelepon oleh teman saya, bantu dia di bank lain, di grupnya Sampurna. Dan sekarang, puji Tuhan, saya masih bekerja di Lampung ini, tapi di grup Sampurna, sambil kami merintis usaha kami. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kesaksian sedikit yang boleh saya berikan, tapi saya ingin sampaikan bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu bukan seperti yang kita selalu lihat datar-datar saja, tetapi Tuhan mempunyai satu rencana yang beda dengan rencana kita. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih, saudara. Ini kesaksian yang singkat yang boleh saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Abak yang sudah memberikan kesaksian kehidupannya sejak dia bersekolah sampai dia bekerja. Bagaimana penderitaan dari kehidupan Bapak Abak ini, walaupun kehidupannya sepertinya banyak penderitaan, tetapi dia percaya akan tuntunan Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita umat manusia. Bila mana kita selalu berserah kepadanya. Baik, kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Bapak E. Sagala, keluarga Bapak E. Sagala untuk menyampaikan lagu pujian. Ada di pintu yang dulu ditutup malu, semua umat yang setia di atas kesuruhan. Di pintu Yesus ada di pintu, Dia datang, Dia datang, sudah ada di pintu. Tanda-tanda Yesus datang, digenapkan semua sekarang, dan setelah kita ke sana, masuk surga mulia. Pintu Yesus Kristus ada di pintu. Dia datang, Dia datang, sudah ada di pintu. Yang indah, kita tinggal selamanya, dan kita hidup di sana kekal selamanya.
Kristus Yesus ada di Dia datang, sudah ada di pintu. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah disampaikan, yang telah dibawakan oleh keluarga Bapak Gala. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Tommy Wisang, kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Pendeta Hengki Sagala, Pendeta Hengki Wijaya, maaf, untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Baik, selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat siang yang ada di Jerman dan saudara-saudara di tempat lainnya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali di dalam rangkaian 100 hari berdoa. Terima kasih kepada saudara Abak yang sudah jadi tadi sudah disebutkan istri adalah Pipin Sugianto. Mungkin yang banyak yang mengenal Bapak FX Sugianto. Ini dikaruniai 2 orang anak dan sekarang saudara Abak ini adalah ketua Jemaat Singosari. Itu sebabnya ada Jemaat Singosari termasuk Rina yang bergabung. Dan anak angkat dari keluarga Saputra. Saya mau tambahkan bahwa saya memperhatikan betul dari sejak SMA di sini seperti diceritakan bagaimana susah kemudian sekarang diberkati, kuncinya cuma satu, setia kepada Tuhan. Kemudian ada salah komunikasi, mohon maaf. Malam hari ini sebenarnya saya berharap Dr. Jenny Wisang. Jadi pembicara kita malam hari ini adalah Pendeta Dr. Tommy Wisang, seorang dokter kardiologis atau internis yang melayani saya kira sudah lebih dari 10 tahun di Rwanda. Menikah dengan Dr. Jenny Mandolang. Ini adalah kakak daripada Pendeta Wen dan keluarga yang berbahagia, 3 orang anak. Yang pertama adalah Denny Wisang, menikah dengan Ilona, tinggal di Jakarta. Kemudian yang kedua, dokter, adalah seorang dokter, Dr. Arfi, menikah dengan Yogu, Amerika, dikaruniai 1 orang anak. Kemudian di Wisang, seorang perawat, menikah dengan Hiskia Wahani di Amerika. Terima kasih oleh karena bersama-sama kami Dr. Tommy Wisang. Jenny Wisang ada punya banyak pengalaman. Mungkin lain kali kita mendengarkan kesaksian daripada Wisang. Baik, kita siapkan untuk telah dikembalikan kepada Fenty sebagai protokol. Baik, terima kasih Pendeta Hengki yang sudah malam hari ini. Kesempatan yang indah ini kami langsung berikan kepada Pendeta Dr. Tommy Wisang untuk menyampaikan firman sebelum penghantar doa kita. Kepada Pendeta Dr. Tommy Wisang. Kepada Pendeta Dr. Tommy Wisang. Belum ya?
Akhir. Oke. Kita udah di bawah situ. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Sudah on? Bisa Sudah. dengar? Oke. Ya, sudah bisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Hengki mengatur mikro sama dengan saudara-saudara paling hari berdoa hari ke-87. Jadi kami bergembira dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kepada kami. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah di UNAI, Tanjung Karang, Selatan, dan ada satu kesempatan pada waktu kami harus menjual buku, kami sempat menjual buku di Palembang, di Batu Raja, masih ingat Jalan Ratna dan tempat-tempat lain di Palembang. Jadi adalah yang indah bagi untuk bersama saudara untuk membagi cara berdoa 100 hari malam ini. Nah, bacaan kita hari ini atau acara kita hari ini adalah janji sukacita. Janji sukacita. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 10 ayat 28. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar. Ini 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan orang benar akan menjadi apa? Sukacita. Kemudian ada kutipan Roh Nubuat dalam buku Reflecting Christ, halaman 114. Ditulis seperti ini. Jiwa yang menghargai kasih Kristus akan penuh dengan kebebasan, terang, dan apa? Dan sukacita. Jiwa yang menghargai kasih Kristus akan penuh dengan kebebasan, penuh dengan terang, dan penuh dengan. Dalam jiwa seperti itu tidak ada pikiran yang terbagi. Dia seperti Tuhan. Dia tidak pergi kepada manusia untuk mengetahui tugas, tetapi kepada Kristus, sumber dari segala kebijaksanaan. Dia akan penuh dengan terang dan sukacita. Kita pelajari kemarin bahwa oleh rahmat, kasih karunia, dan kasih kita telah diberikan satu pengharapan. Harapan untuk hari yang lebih baik. Harapan untuk pengampunan. Harapan untuk dosa. Dan harapan untuk hidup kekal. Harapan orang yang benar akan menjadi sukacita. Sukacita sangat berkaitan. Ada dua hal yang penting buat sukacita itu terwujud atau kita nikmati. Dua hal penting. Nomor satu, iman. Nomor dua, harapan. Harapan. Iman dan pengharapan adalah kaki yang menopang sukacita itu untuk tetap tegap berdiri. Untuk dapat terwujud. Untuk dapat dialami. Iman dan harapan itu membuat sukacita itu dinamis. Membuat sukacita itu hidup. Dan membuat sukacita itu baik dalam semua keadaan atau situasi. Iman yang benar akan mempengaruhi cara hidup seseorang. Iman dapat mengubah. Kalau kita yang sudah menerima Yesus, kita menyatu sepenuhnya dengan Yesus. Ya,
Bila kita menerima Yesus dengan iman, kita menyatu sepenuhnya dengan Yesus, menjadi satu dengan Yesus. Ya, menyatu dalam kebangkitannya. Yesus sekarang hidup di dalam kita. Kita dan Yesus punya hubungan yang sangat, dan itu hubungan yang intim dengan Yesus menghasilkan sukacita dalam hidup kita. Mari kita bicara sedikit sebelum kita datang kepada kita malam ini adalah harapan. Ya, harapan. Menurut definisi umum masa kini, harapan adalah apa? Sesuatu inginkan. Thing that we wish for, yang kita inginkan, tapi tidak ada untuk didapatkan. Ya, sesuatu yang kita ingin, tetapi tak untuk mendapatkannya. Sangat didambakan, tapi tidak ada jaminan untuk memilikinya. Itu definisi umum masa kini. Kita datang kepada Alkitab kita, harapan beda dengan definisi dunia. Definisi umum. Harapan menurut adalah satu indikasi sangat pas dan Roma pasal 8 ayat 24. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 25. Kita akan baca. Roma 8, 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan Allah tidak lihat, kita menantikannya dengan Ibrani 11 ayat 1 dan 2, ayat yang sudah biasa, itu adalah di tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Di Alkitab, harapan tidak pernah statis, tidak pernah pasif. Alkitab dinamis, bergerak, aktif, terarah, direktif, dan apa? Bertahan. Harapan yang demikian membawa apa? Sukacita. Membawa sukacita. Saya banyak merawat pasien yang sekarat, yang kritis, karena saya adalah dokter jantung. Ya. Dan apa yang biasa ditanyakan oleh keluarga, kalau salah satu anggota keluarganya dalam keadaan kritis di rumah sakit. Pertanyaan apa? Biasanya pertanyaannya adalah, masih adakah harapan? Pertanyaan ini yang paling sukar dijawab. Saya biasanya tidak menjawab dengan kata-kata ya atau tidak. Biasanya kalau ada harapan, saya menganggukkan kepala. Atau kalau tidak, saya hanya menggeleng. Kalau saya geleng kepala, apa jadi? Tangis dan air mata. Kalau saya mengangguk, oh, mereka tersenyum. Dan kebanyakan katakan, dokter tolong, lakukan yang bisa dilakukan. Ya. Ada harapan. Ya. Salomo berkata, dalam ayat kita hari ini, harapan spek orang benar adalah apa? Harapan orang benar adalah sukacita. Yang suka olahraga tenis, ada yang suka olahraga tenis ini, ya Pak, orang. Terima kasih Pak Abak,
atas kesaksiannya yang indah, yang sangat menguatkan. Terima kasih Pak Abak yang sudah setia dari dia menerima kebenaran sampai sekarang ini. Kami mendoakan supaya Pak Abak selalu setia dan menjadi terang kepada sesama. Yang suka olahraga tenis pasti kenal nama Martina Navratilova. Dia berhasil, dia berasal dari Ceko, ya. Tapi sudah hijrah ke USA. Sudah hijrah ke Amerika. Dia jadi champion Wimbledon 7 kali berturut-turut. Namanya masuk di Guinness Book. Ya. Nah, menggondol juara Wimbledon keempat kali. Berturut-turut. Wartawan datang dan mengerumuni dia dan bertanya kepadanya, Martina, how do you feel? Bagaimana rasanya menang 4 kali berturut-turut? Oh, dengan senyuman bangga. I am elated. Saya sangat bangga. Saya sangat bangga. Bahagia sekali. I feel elated. Beberapa saat kemudian, ketika orang semua, para wartawan sedang tenang, Martina nyeletuk dan berkata, but my happiness only lasts for 2 minutes. Tetapi kebahagiaan saya hanya berlangsung 2 menit. Lebih dari itu, hidup saya ini penuh dengan pergumulan. Tiap hari bangun pagi, berlatih dengan bola ini dan raket ini. Habis sarapan pagi, berlatih. Terus siang, sore, malam, dan raket. Hanya berlangsung menit saja. Mari kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 11. Yesus berkata, Yohanes pasal 15 ayat 11. Yesus berkata, semuanya itu kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu cita bukan hanya sementara saja, tetapi bukan hanya 2 menit saja, tetapi seterusnya sepanjang hidup kita. Nah, kata mana yang umum digunakan orang? Bahagia atau sukacita? Kata yang mana? Biasanya kata bahagia. Bahagia di mana-mana, bahagia. Ya. Kalau orang menikah, bahagia. Dan lain-lain. Kata sukacita jarang. Bahagia menurut Kamus Webster adalah satu keadaan yang baik dan puas. Satu pengalaman yang menyenangkan atau yang memuaskan. Sukacita, joy, rejoicing, menurut King James Version Dictionary, Kamus King James Version, dia tulis, rejoicing, joy adalah to experience joy and gladness in high degree. Bayangkan. Senang, gembira yang sangat. Katakanlah, dalam acara kita sore ini, kita bertemu, saudara-saudara datang, ya sayang kita tidak bertemu di gereja, tapi kalau kita bertemu, kita katakan, oh selamat malam. Apakah itu joy? Apa kabar? Tidak seperti itu. Rejoice atau joy kita ekspresikan. Satu keadaan gembira, senang yang sangat. Kalau kita bertemu orang, kabar, ya, high degree. Ya, diekspresikan. Mengapa? Itu datang dari dalam.
Banyak orang berpikir bahwa kedua kata ini sinonim atau punya arti yang sama. Tapi kalau kita pergi ke Alkitab kita dapati bahwa dua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Kata happiness atau berbahagia di Perjanjian Baru dalam bahasa Greka dicatat 50 kali. 5 kali diterjemahkan happy, 45 kali diterjemahkan blessed. Blessed. Happy, blessed. Tergantung terjemahan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bagaimana dengan kata sukacita? Joy, rejoicing. Disebut lebih dari 300 kali di Alkitab. Lebih dari 300 kali, tergantung terjemahan. Nah, bila kita melihat dan lebih dekat kepada konteksnya di Alkitab, di mana dua kata ini dipakai, menyatakan bahwa bahagia dipakai sehubungan dengan sesuatu yang telah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Kalau kita naik pangkat, dipromosikan, kalau kita panen besar, itu sesuatu yang sudah terjadi. Oh, bahagia. Ya. Happiness is because of something. Because of happening. Something, sesuatu yang sudah terjadi. Bagaimana dengan sukacita? Sukacita dialami dalam keadaan apapun. Masa sukar sulit, aniaya, tragedi, pandemi COVID-19. Sukacita ada di sana. Tidak bergantung pada sikon. In spite of something, we are joyful. Bahagia tidak tetap, sering datang dan pergi. Tergantung keadaan. Bahagia adalah satu perasaan yang dikejar orang. Cepat didapat, namun cepat menghilang. Tergantung kepada pengalaman dan rangsangan dari luar. Bagaimana dengan sukacita? Sukacita lebih dalam, lebih lama di pikiran, bertahan dan stabil. Dapat bertahan dalam penderitaan, dalam masa yang sukar sulit. Seperti sekarang ini, pandemi COVID-19. Sukacita adalah satu perasaan dari dalam. Satu antisipasi yang baik dari dalam pikiran. Sukacita adalah satu perasaan bahagia di dalam hati. Di dalam pikiran kita. Yang datang dari Tuhan. Hanya dialami oleh persekutuan dengan Tuhan. Sukacita muncul bila kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Bila kita merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita, sukacita. Kemudian, karena sukacita itu, kita dapat mengatasi keadaan apapun. Dan kita dapat berkonsentrasi pada kebaikan dan kasih Tuhan. Saya suka definisi sukacita, joy, dari Rick Warren. Saudara kenal Rick Warren, bukan? Ya. Dia menulis banyak buku. Dan dia seorang pendeta juga. Dia sebutkan seperti ini. Sukacita adalah satu jaminan yang kuat bahwa Tuhan yang pegang kendali semua akan beres dan baik. Ketiga, sukacita adalah satu pilihan yang tidak diragukan
untuk selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata sukacita berulang-ulang kali dinyatakan sebagai hasil alami. Sekali lagi, sukacita adalah hasil alami. Ya. Natural outcome dari persekutuan dan hubungan dengan Tuhan. Ada rasa bahagia dalam hati yang berasal dari siapa? Dari Tuhan. Joy depends on God. Ada orang menulis bahwa no God, no joy. No God, no joy. No God, no good. Sudah kita sebutkan bahwa di dalam Alkitab sukacita adalah karena apa? Hubungan dengan Tuhan. Dan sangat diinginkan dalam hidup ini, dalam semua keadaan. Bahagia sering hilang oleh karena keadaan. Kalau semua baik, bahagia. Kalau keadaan tidak baik, seperti sekarang ini krisis COVID, pandemi COVID-19, bagaimana mau bahagia? Tapi sukacita itu dalam semua keadaan akan tetap ada di sana. Sukacita dalam Yesus itu kekal. Mari kita lihat janji sukacita. Sesuai dengan topik kita malam ini, janji sukacita. Mari kita lihat nomor 1, hubungan pribadi. Ingat, Alkitab, kita dapati di Alkitab bahwa sukacita adalah apa? Hasil persekutuan, hasil hubungan dengan Yesus. Hubungan pribadi dengan Yesus. Sukacita dijanjikan kepada mereka yang tinggal di dalam Yesus. Dan juga yang menurut hukum Tuhan. Ya, tinggal dalam Yesus dan menurut hukum, menurut firman Tuhan. Kita baca dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Saudara yang punya Alkitab, mari kita ikuti saya membaca ayat yang ke-10 dari Yohanes pasal 15. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tidak ada sukacita bila kita tidak menurut firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 10. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Sukacita Yesus Kristus. Perhatikan, apa hubungan antara apa yang Yesus katakan dan sukacitanya di dalam kita? Bila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus, sukacitanya, sukacita Yesus itu akan tinggal di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Tidak seperti Martina Navratilova, hanya 2 menit saja. Sukacita Yesus itu yang ada di dalam kita membuat sukacita kita penuh. Nah, mari kita lihat hasil dari janji sukacita. Bila kita menurut firman-Nya, kita memiliki janji sukacitanya. Sukacita itu akan ditanamkan dalam jiwa kita oleh Roh Kudus. Pada saat kita sesungguhnya percaya kepada Tuhan Yesus,
kita menerima sukacita. Pada waktu kita menerima Yesus, terima Yesus, percaya kepadanya dengan sesungguhnya, kita menerima sukacitanya. Yesus katakan, ya, sudah kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Sukacita yang dijanjikan kepada semua orang yang menurut firman-Nya dan hukum. Roma pasal 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Kita buka. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan dan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan apa? Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, respon. Bagaimana respon kita? Sambutan. Sambutan yang sangat. Terima sukacita. Sukacita dari Yesus. Bagian kita terima sukacita itu. Saudaraku, saat bahagia keluar, sukacita masuk. Filipi pasal 4 ayat 4 ditulis di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menulis surat kepada Filipi ini saat dia menjadi tawanan di Roma. Dalam keadaan tertawan, orang penjara, dia masih menulis buku Filipi. Ya. Kalau kita baca buku Filipi, kita dapati kalau kita hitung ada 16 kali kata sukacita muncul. Bahasa Inggris rejoice 16 kali. Itu sebabnya tema buku Filipi adalah apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ada orang yang punya pembawaan lahiriah yang gembira dan ceria. Ada. Belum bicara sudah kelihatan senyum. Ya, ada yang demikian, bukan? Pembawaannya, lahiriahnya gembira dan ceria. Ada orang yang sudah semua pada tertawa, dia tampak tidak tertawa. Kita perlu mengerti. Kita perlu untuk mengerti bahwa apa yang Paulus perintahkan di ayat di atas, di Filipi pasal 4 ayat 4, bukan hanya gembira dan ceria sebagai pembawaan lahiriah, bukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang pembawaan lahiriahnya gembira. Keadaan marah, masih tampak senyum. Marah, senyum. Ya. Kita tahu bahwa bukan ini maksud daripada Paulus. Ini merujuk kepada sesuatu yang lebih dari itu. Ya. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan menuntut kekuatan supernatural. Itu sebabnya kuncinya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, sementara kita tidak pernah akan menikmati sukacita sempurna karena kita masih hidup di dunia ini. Paulus mengulangi perintah ini. Ya. Sekali lagi kukatakan. Ya. Dia sudah katakan pertama,
bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan. Artinya, kita harus bersukacita. Dia ulangi lagi, sekali lagi kukatakan. Apa artinya? Ini merupakan satu penekanan. Penekanan bahwa bersukacita senantiasa itu mungkin. Mungkin di mana? Di dalam Tuhan. Mungkin di dalam Tuhan. Bagian pertama dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sukacita itu adalah satu keharusan. Nah, kalau bagian pertama belum begitu jelas kepada kita, Paulus ulangi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus tidak mengatakan, adalah baik kalau kita bersukacita. Atau, kamu harus mengikuti seminar sukacita. Atau anjurkan bersukacita. Tapi Paulus katakan, just do it. Perbuatlah itu, bersukacitalah. Sukacita, saudara-saudaraku, harus menjadi bagian yang normal dari kehidupan Kristiani kita. Kita harus melihat atau menyamakan bersukacita dengan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Dengan perintah Tuhan untuk beritakan kebenaran. Dan perintah Tuhan untuk jangan bergosip. Dan kita harus hormati hidup ini. Itu harus kita samakan. Saudaraku, bahagia adalah satu keputusan. Bahagia adalah satu pilihan. Tetapi bagi kita umat percaya, umat pilihan Tuhan, sukacita bukan hanya satu pilihan. Sukacita bukan hanya satu keputusan. Tapi sukacita adalah satu keharusan. Sukacita harus menjadi gaya hidup kita. Orang Kristen haruslah menjadi orang yang paling bersukacita dalam hidup ini. Mengapa? Dulu kita sudah mati dalam dosa. Sekarang di dalam Yesus kita dibangkitkan kepada satu kehidupan yang baru bersama Yesus. Dalam keadaan seperti ini, pandemi COVID-19, dapatkah kita bersukacita? Ya. Sekarang sih hampir semua sudah mulai dibuka, tapi dulu ditutup. Tutup sana, tutup sini. Ya. Banyak yang menderita kelaparan, banyak yang hilang pekerjaan. Sudah banyak yang meninggal dunia. Ya, 400-an ribu lebih yang sudah meninggal di dunia ini akibat COVID-19. Mungkinkah kita bersukacita? 1 Tesalonika 4 ayat 15, bersukacitalah kamu kapan? Senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah kapan? Senantiasa. Filipi 4 ayat 4 tadi kita sudah sebutkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Apa artinya? Artinya terus-menerus, setiap saat. Tidak perlu kita tertawa seorang diri ketika kalau kita jalan-jalan, kata pendeta bersukacita senantiasa tertawa seorang diri. Bukan demikian. Ya. Tapi kalau kita melihat kata sukacita, rejoicing, bahasa aslinya dan dari bahasa Greka adalah kairete. Kairete. Ya. Kairete datang dari kata kairo. Yang akar katanya adalah kar atau char. Ya, charity. Dari kata ini keluar kata charity. Kar. Kar, C-H-A-R, berarti favorably disposed, leaning toward. Apa artinya? Mengarah kepada sesuatu yang berterima. Menyandar kepada. Ya. Mengarah atau menyandar kemana kita ini? Kepada masalah, kepada penyakit, kepada pandemi COVID-19. Kalau kita berbuat hal-hal itu, kita tidak pernah akan bersukacita. Gantinya, kita harus mengarah dan menyandar kepada kasih
karunia Allah. Dengan kata lain, sukacita adalah mengalami kasih karunia Allah dan sadar dan senang akan kasih karunia-Nya itu. Bersukacita senantiasa itu mungkin, kuncinya ialah di dalam Tuhan. Ayat-ayat di atas ditulis sebagai satu perintah, bukan satu rekomendasi. Itu sebabnya saya tahu bahwa itu pasti dapat dilaksanakan. Tuhan tidak memberikan kepada kita perintah yang tidak mungkin untuk dituruti. Ingat, sukacita adalah janji untuk kita miliki di dalam Tuhan. Bagaimanakah supaya kita dapat bersukacita dalam Tuhan senantiasa? Nomor satu, pastikan bahwa kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui iman yang menyelamatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nomor dua, berjalan dan berserah kepada kuasa Roh Allah. Nomor tiga, melihat kesusahan dan kesulitan dan pencobaan sekalipun dalam lensa atau kacamata firman Tuhan. Nomor 4, selesaikan konflik dengan baik. Nomor 5, layani Tuhan dengan gembira. Nomor 6, setiap hari fokuskan pikiran kepada Tuhan dan kepada hal-hal yang Dia telah janjikan kepada kita dalam Yesus. Nomor 7, hiduplah oleh iman, bukan oleh perasaan. Saudaraku, kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kuncinya adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua agar kita dapat menikmati dan memiliki janji sukacita itu. Adalah doa saya. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Dr. Tommy Wisang untuk pemaparan firman Tuhan yang begitu indah, yang telah menguatkan kita. Bagaimana bila mana kita selalu percaya akan janji sukacita yang Tuhan berikan kepada kita melalui penurutan kita kepada perintah Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi keadaan yang sulit, sesulit apapun, terlebih di dalam kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Kini tiba saatnya kita akan berdoa. Jam doa ini kita akan dilayani oleh keluarga Bapak M. Panjaitan. Pendoa pertama adalah Bapak M. Panjaitan, pendoa kedua Ibu Panjaitan, dan pendoa ketiga adalah Saudari Feby Panjaitan. Mungkin ada hal-hal yang mau kita sampaikan di dalam doa tambahan? Feby Ya. ada? Kira-kira. Ada? Ada ya? Apakah Saudara Feby ada? Saya lihat tidak ada ini, Kak. Soalnya tadi sudah dipesan supaya diganti. Oh, boleh diganti sama Pendeta Alpen? Boleh ya, Pendeta Alpen? Menggantikan Saudari Feby? Iya, saya yang ganti. Oke, baik. Kalau tidak ada hal-hal yang mau kita tambahkan di dalam doa, kita akan sama-sama berdoa. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kita ambil posisi kita untuk berdoa. Iya. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan Allah kami ucapkan pada malam hari ini. Di mana kami sudah merasakan berkat kasih daripada Tuhan. Tuhan sudah menuntun kami pada satu hari ini. Entah kami
kemana untuk melangkah, entah di mana kami tinggal, dan apa yang kami kerjakan. Semua itu dituntun oleh Tuhan, sehingga dapat kami laksanakan dengan baik atas bantuan atau pertolongan daripada Tuhan. Terima kasihlah kepadamu Bapa kami di sorga, di mana Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan perangkat Zoom yang kami lakukan pada malam hari ini, sehingga kami umat-umat-Mu di Palembang ini dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kesaksian yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Abag Apriansyah. Tentu kesaksian ini Tuhan dapat menguatkan iman percaya kami. Dan nama Tuhan pun dipuji dan dimuliakan di dalam kesaksiannya. Karena Tuhan sudah Dia saksikan dalam kehidupannya, Tuhanlah yang menuntun dia sejak dia ditinggalkan oleh orang tuanya sampai sekarang ini. Dan dia pun diberkati oleh Tuhan. Atas tuntunan dan berkat yang Tuhan berikan kepadanya, dia memaparkan itu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang ada di Palembang ini. Sehingga Tuhan, nama-Mu pun dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah Bapak Abag Apriansyah ini dapat lagi bersaksi untuk hari-hari ke depan yang lebih besar lagi untuk menguatkan iman orang-orang lain Tuhan. Begitu juga Tuhan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Dr. Tommy Wisang. Di mana hamba-Mu ini sesuai yang kami dengarkan dari hamba-Mu Bapak Ketua Daerah kami di Sumatera Selatan ini, hamba-Mu ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dia bertugas di Rwanda. Dan Tuhan sudah mengaruniakan kepadanya berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan tuntun dia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan lindungi dia, Tuhan berikan berkat-berkat berkelimpahan di dalam keluarga, begitu juga dengan anak-anaknya. Sehingga Tuhan, hamba-Mu ini dapat merasakan berkat kasih-Mu. Dan dia dapat memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Dan hati kami pun Tuhan dipuaskan. Biarlah Tuhan hamba-Mu Bapak Dr. Tommy Wisang ini untuk hari-hari ke depan Tuhan berkati lagi. Sehingga dia Tuhan menjadi bintang untuk hari-hari orang-orang lain. Dan menerangi hati umat-umat-Mu di daerah Rwanda Tuhan. Sehingga negara Rwanda itu semakin hari semakin banyak umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan menjadi pengikut-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah, terima kasihlah kepada-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami semua umat-umat-Mu memuji, mengucap syukur kepada-Mu. Karena kami merasakan berkat kasih daripada Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, supaya setiap hari hati umat-umat-Mu dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari surga Tuhan. Berikan Tuhan kepada kami hati yang baik, hati yang penurut, hati yang rendah hati, untuk mendapatkan berkat sukacita dari sorga. Biarlah itu Tuhan menjadi milik kami semua umat-umat-Mu. Supaya kami Tuhan semakin hari semakin lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Dan lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu agar Tuhan
mencurahkan Roh Kudus bagi masing-masing kami umat-umat-Mu. Tentu Tuhan sesuai dengan janji-Mu bahwa Tuhan akan memberkati, menyucikan seluruh hati umat-umat-Mu yang ada di dunia ini sebelum Engkau datang, Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami pun Tuhan selalu setia setiap saat sampai Engkau datang. Tuhan Allah, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini mengenai penyakit pandemi, supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang kena penyakit pandemi 19 ini Tuhan. Jauhkanlah penyakit itu Tuhan dari umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Kami percaya hanya Tuhanlah yang dapat menjauhkan itu daripada kami. Kalau hanya kekuatan kami Tuhan atau kepintaran kami saja untuk menghindarkan itu segala penyakit COVID-19 ini, tentu itu Tuhan tidak bisa kami menghindarkan itu daripada kehidupan kami. Karena kami Tuhan tidak tahu di mana itu ada COVID-19 itu. Jangan-jangan waktu kami duduk, dia sudah ada di tempat duduk kami. Jangan-jangan kami waktu berpegangan, dia sudah ada di tangan kami. Atau dengan orang yang kami sedang berbicara, dia sudah membawa COVID pada kami. Tentu Tuhan kami tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah penyakit COVID-19 ini datang kepada kami. Tetapi iman kami mengatakan, kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami dan menjauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini. Sehingga kami dapat bekerja melaksanakan tugas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah, kami juga pada malam hari ini berdoa Tuhan. Itu mengenai pemulihan atau kesembuhan orang-orang yang sakit. Seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asis Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Bapak Wil Sepakpahan, Saudari Siucen, Dennis Tilon, dan Ibu Sri Ginting. Semua mereka ini Tuhan membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan ke mereka Tuhan pemulihan, supaya mereka merasakan berkat kasih daripada Tuhan. Apabila mereka merasakan berkat kasih daripada Tuhan, tentu mereka akan memuji, memuliakan nama Tuhan di segala kehidupannya Tuhan. Terima kasihlah kepada-Mu Bapa kami di sorga. Kami berdoa juga Tuhan atas saudara dan saudari kami yang terkena COVID-19, seperti keluarga Edison Huta Barat yang ada di Seattle, Amerika, Bapak Mikhail Rotinsuli yang ada di Denver, dan Dr. Darmawan Yamin. Dan mungkin juga ada yang lain Tuhan yang kami tidak tahu. Tapi kami serahkan seluruhnya mereka kepada tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menguasai segala penyakit yang ada di dunia ini. Karena kami tahu semua itu ada karena seizin daripada Tuhan. Biarlah Tuhan jauhkan itu dari umat-umat-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk Kau bawa ke tempat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasihlah kepada-Mu Bapa kami di sorga. Pada malam hari ini juga kami berdoa kepada-Mu, kepada keluarga Bapak Jenai Baho Tuhan. Tentu Tuhan mengasihi keluarga ini. Peliharalah mereka, jauhkanlah mereka dari segala penyakit, jauhkan dari segala kecelakaan, dan berikanlah mereka sukacita Tuhan. Supaya keluarga ini dapat merasakan kasih berkat daripada Tuhan, dan nama Tuhan pun mereka akan puji dan muliakan. Pelihara keluarga anak-anak mereka Tuhan. Dengan demikian, nama-Mu selalu diingat dan dipuji dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Terima kasihlah kepada-Mu Tuhan Allah. Kami serahkanlah hidup kami ke tangan-Mu. Tuntunlah kami di setiap langkah perjalanan kami. Bawalah kami ke tempat di mana Tuhan persiapkan bagi umat-umat-Mu. Doa ini Tuhan akan disambung oleh Ibu Panjaitan.
Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir di 100 hari berdoa ini. Kami sudah menerima kesaksian dan firman-Mu. Biarlah kesaksian dan firman-Mu itu menguatkan iman kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk menyambung doa hamba-Mu Bapak Panjaitan, kami juga berdoa bagi orang-orang percaya yang dihadapkan dengan berbagai cobaan mengenai pemeliharaan hari Sabat. Tuhan, biarlah iman dan kesetiaan mereka tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Biarlah boleh bersinar di tengah-tengah tantangan dan penganiayaan. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menguatkan iman mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan agar Naga View Adventist College di Filipina, biarlah mereka tetap bertahan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID-19, seperti hamba-Mu Dr. Ewu Manawan, Dr. Iren Saputra, Dr. Maleake Sinaga, Ibu Suryanti Siahaan, Ibu Berliana, Ibu Uli Purba. Ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan imun tubuh yang kuat kepada hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah mereka dapat melayani dengan baik, jauhkan mereka dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit Advent yang ada di Bandar Lampung, di Medan, di Manado, dan di Bandung. Biarlah para medis yang melayani di sana, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan mereka dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang jauh dari orang tua, yang bekerja ataupun yang berkuliah. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Jauhkan anak-anak Tuhan ini dari pergaulan bebas. Biarlah iman mereka kuat dan teguh untuk memuji dan meninggikan Engkau. Jauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Hasim Matupang. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu kepada keluarga ini. Jauhkan dari segala penyakit. Berkati anak-anaknya, Denis dan Dean. Berikan kepintaran kepada anak-anak ini. Terlebih kepada Bapak Hasim Matupang. Berkati pekerjaannya ya Tuhan. Biarlah keluarga ini tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami haturkan ke hadapan-Mu. Jawablah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini akan disambung oleh saudara kami, Bebe. Bapa di sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu untuk menyampaikan lanjutan permohonan kami. Di tengah-tengah umat-umat Tuhan, ada para orang tua yang lanjut usia. Secara kemanusiaan kami memahami bahwa usia lanjut rentan terhadap penyakit. Tetapi kami sebagai manusia juga menyadari bahwa iman kami berkata, orang tua yang lanjut usia yang bersama dengan Tuhan, mereka akan kokoh, mereka akan kuat, dan mereka selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bapa di sorga, biarlah sukacita sebagaimana yang firman-Mu sudah diperdengarkan pada saat ini boleh menjadi bahagian para orang tua yang lanjut usia. Sehingga di usia yang lanjut ini, mereka juga tetap menyatakan iman mereka yang akan dilihat, disaksikan oleh anak cucunya. Dengan demikian Tuhan, mereka tetap bisa mewariskan iman mereka kepada anak-anak dan generasi selanjutnya. Kami percaya Engkau juga akan berkati anak-anak mereka yang mendampingi, yang mengasuh, yang memperhatikan orang tua mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu jadi bagian mereka, sehingga sukacita itu dapat dinikmati para orang tua kami yang lanjut usia bersama anak serta cucunya. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami juga datang bermohon kehadirat-Mu, agar kiranya Engkau Tuhan bukakan jalan bagi saudara kami yang tidak bisa bergabung dengan kami berbakti bersama
melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan, mungkin kami kurang peduli dengan mereka. Mungkin kami tidak menolong mereka. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kiranya Engkau gunakan kami untuk memperhatikan, untuk peduli, dan bahkan membantu mereka mungkin secara finansial untuk mereka bisa bergabung bersama dengan kami. Biarlah di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan, kami boleh menyatukan hati bersekutu memuji muliakan nama Tuhan walaupun melalui aplikasi Zoom. Bapa di sorga, kami juga datang ke hadirat-Mu agar kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan para orang tua yang Engkau telah berkati dengan anak-anak di hadapan mereka. Sementara anak-anak berada di rumah ya Bapa, mereka butuh tuntunan yang seharusnya mereka dapatkan di sekolah, tetapi sekarang ini digantikan oleh para orang tua. Berkati urapi para orang tua. Hikmat daripadamu jadi bagian mereka, sehingga mereka bukan hanya sebagai orang tua, tetapi sebagai guru di rumah, yang memberikan pendidikan secara rohani yang pertama, dan juga mendorong anak-anak untuk juga memiliki pendidikan secara dunia. Bapa di sorga, kami percaya bahwa anak-anak yang ada di rumah sekarang ini akan tetap terarah dan mereka tetap menikmati pendidikan yang cukup karena Tuhan memberkati para orang tua. Terlebih Tuhan, waktu-waktu yang senggang boleh digunakan untuk tetap mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau serahkan lembaga pendidikan di daerah Sumatera Selatan yang sedang melaksanakan penerimaan murid baru. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang campur tangan. Kami sebagai manusia terbatas untuk bisa melakukan sesuatu. Tetapi bila mana Roh-Mu yang bekerja kepada setiap calon-calon murid, biarlah Tuhan akan tetap menuntun mereka. Engkau tahu siapa mereka yang Engkau akan selamatkan melalui sekolah-sekolah. Biarlah Tuhan tetap campur tangan melalui para umat-umat Tuhan, anggota gereja untuk bisa terlibat, dan juga teristimewa para guru. Biarlah mereka Tuhan Engkau berkati, sehingga kami bersama-sama boleh mendukung lembaga pendidikan di Sumatera Selatan, sehingga lembaga ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami secara khusus menyerahkan keluarga Ibu Tanjung Winarsi. Tuhan, Engkau tahu keluarga ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati ibu ini yang sendiri dalam iman di rumahnya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan bukakan jalan. Kami tidak punya kuasa. Kami terbatas, tetapi bila mana Roh-Mu bekerja, Engkau boleh mewujudkan harapannya untuk membawa keluarganya mengenal kebenaran Tuhan dan mereka akan dipersiapkan menjadi umat-umat pewaris kerajaan surga. Berkati mereka dalam sukacita, berkati di dalam kesehatan, dan juga berkati dalam segala kecukupan terlebih di masa krisis saat ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, pemeliharaan-Mu jaga di bawah mereka siang malam, dan biarlah harapan kami, umat-umat Tuhan, dan harapan keluarga ini, mereka boleh disiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu. Mungkin ada banyak hal yang belum terungkap di dalam kata-kata kami. Bahkan mungkin secara pribadi-pribadi dari umat-umat Tuhan, ada pergumulan dari mereka. Tuhan, Engkau yang bisa membaca hati. Kami mau serahkan segala pergumulan umat-umat Tuhan, permohonan-permohonan mereka. Dengarlah ya Bapa dari hati mereka. Dan biarlah Engkau memberikan jawaban sesuai dengan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk menerima apa yang terbaik daripada Tuhan.
Kami berharap dan menunggu jawaban yang pasti dari setiap permohonan kami karena kami beriman Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah seruan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita tiba di penghujung acara perbaktian kita pada malam hari ini. Kita akan tutup perbaktian kita dari lagu Sion nomor 100. Lagu akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Orun Turambi, sekaligus doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Orun Turambi. Kita sama-sama berdiri. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribu. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, karena kasih sayang-Mu kami boleh memperoleh sukacita dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Tommy Wisam. Bersama kesaksian juga yang disampaikan oleh Bapak Abak Apriansa, yang dapat mendorong kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa merawat, menjaga, dan memelihara kami, sehingga sempurnalah sukacita yang Kau karuniakan. Terima kasih atas ibadah ini Bapa. Dengarlah seru doa kami, jawablah semua doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami sepanjang malam hari ini. Ampuni dosa kami, kuduskan kami semuanya, sehingga apabila Engkau tiba-tiba datang, berkenanlah Engkau mengangkat kami ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jam ibadah kita telah selesai. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Gembala. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena pimpinannya
kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani kita dalam ibadah 100 hari berdoa di hari ke-87 ini. Dan besok malam kita akan lanjutkan kembali di hari yang ke-88 yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Desi Sagala, lagu buka lagu Sion nomor 73, keluarga Bapak Tondo Prayitno. Dua buka Ibu Indah Prayitno, kesaksian Ibu El Saputra. Lagu pujian Saudari Damelia Hutagalung, firman antar doa Bapak Tonata Cakra, materi dari Fokus 2. Dan untuk pendua kita besok malam, yang pertama Bapak M. Sihaan, pendua yang ketiga Ibu P. Sihaan, pendua yang ketiga Saudari Afrida Nenggolan. Lagu penutup lagu Sion nomor 5 keluarga Pendeta B. Sikumoran, dan doa penutup Pendeta B. Sikumoran. Inilah yang melayani kita untuk ibadah 100 hari berdoa untuk besok malam. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Hengki Wijaya sebagai Ketua Daerah Sumatera Selatan. Dr. Tommy Wasang. Baik, selamat malam sekali lagi saudara-saudara umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ada di Indonesia tentu selamat malam, yang ada di Dr. Tommy Wisang, ada di Rwanda selamat siang. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh selesaikan 100 hari berdoa untuk hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Abah Apriansa yang sudah menyampaikan kesaksian. Demikian juga atas nama daerah kami menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Dr. Tommy Wisang. Mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa sebenarnya beliau punya profesi utama itu adalah pendeta. Dokter itu cuma sampingan. Betul ya dokter ya? Karena saya mendengar bahwa beliau sementara menjadi dokter di Rwanda, beliau juga melayani sebagai gembala jemaat di Rwanda. Jadi terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian juga terima kasih atas kehadiran daripada saudara-saudara baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Eropa, dari Jerman, dan dari tempat lainnya. Demikian juga ada bersama dengan kita Pendeta Wendel Mandolang, pimpinan kita dari divisi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Baik, untuk majelis Jemaat selesai ibadah ini kita boleh tetap berada di Zoom ini untuk mengadakan standing komite malam hari ini khusus untuk anggota majelis Jemaat Ratna. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam ibadah 100 hari berdoa. Kami ucapkan selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.